Ya, kabarnya praktek jual beli penggunaan narkoba ini sudah berlangsung lama di wilayah ini, bahkan warga mengenalnya dengan istilah base camp. Kita berbincang malam hari ini dengan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak Putri. Pak Eko, terima kasih atas waktu Anda. Pak Eko bisa berikan kronologi dulu kepada kami, bagaimana awalnya sampai kemudian kaum ibu ini bisa masuk, kemudian menggerebek tempat ini dan kemudian polisi juga melakukan penangkapan, menangkap beberapa orang yang berada di base camp itu. Baik Mbak Putri, sebelumnya mungkin saya akan menceritakan kronologis sebelum kejadian viral pada hari Sabtu tanggal 22 Juli kemarin. Sebenarnya pada pukul sekira 14.00 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 5 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, diperkirakan ada satu rumah dengan jumlah 3 orang itu sedang menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan tim opsionalnya untuk menindaklanjuti info tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dilanjutkan penindakan. Perlu saya sampaikan juga bahwa RT 5 Kelurahan Rawasari ini merupakan ekslokalisasi di daerah Payu Segedang, Kota Jambi. Kemudian sekira pukul 14.30, tim opsional yang berjumlah 6 orang berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan. Kurang lebih pukul 15.00, setelah memastikan bahwa info tersebut benar, tim langsung melakukan penggerebekan dan ternyata bahwa di rumah tersebut kita mengamankan sebanyak 6 orang pelaku yang sedang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, di mana salah satu pelaku tersebut merupakan pemilik rumah atas nama inisial L. Kemudian sekira pukul 16.00 untuk 6 pelaku ini dan beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan secara intensif. Dan berdasarkan keterangan dari 6 pelaku yang kita amankan setelah sampai di Mapolresta, mereka memberikan keterangan bahwa di RT 5 tidak jauh dari lokasi penggerebekan pertama itu masih ada rumah yang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Berbekal informasi dari yang 6 orang tersebut, sekira pukul 16.30 tim kami rencananya akan berangkat, tapi begitu sampai di tengah jalan kita sudah mendapatkan informasi untuk ibu-ibu ini melakukan penggerudukan ke rumah sasaran yang akan kami tindak. Baik, Begitu Mbak Fitri. baik. Pak Eko, kalau misalnya melihat pergerakan polisi ini, sebenarnya betulkah memang sebenarnya ini sudah berlangsung lama? Ada yang mengatakan ini bahkan sudah 1 tahun terakhir. Apakah polisi juga ketika melakukan investigasi memang betul sudah selama itu? Apa yang menyebabkan baru kemudian ditindak saat ini, Pak Eko? Kalau berlangsung lama, kami sudah mengetahui bahwa memang ekslokalisasi itu kami sudah monitor, tetapi untuk tempatnya ini selalu berpindah-pindah tempat, Mbak Putri. Tapi Dan tetap bukan di sekali wilayah ini. itu ya? Masih di wilayah Rawasari itu? Tidak juga, tidak juga. Kalau di Kota Jambi ini ada 2 tempat yang kategori cukup ada peredaran narkoba. Yang pertama di daerah Pulau Pandan, kemudian yang kedua termonitor di wilayah ekslokalisasi di Rawasari ini. Pak Eko, kalau misalnya sudah dipetakan oleh kepolisian sekarang, sebenarnya ada berapa kelompok ini Pak Eko? Kalau tadi Anda menyebutkan setidaknya ada 2 rumah sasaran kan? Sampai saat ini total ada berapa sasaran yang sedang dipantau oleh polisi sebenarnya? Untuk sampai dengan saat ini baru terdata hanya 2 kemarin. Itu pun informasi dari masyarakat. Selebihnya sudah kita lakukan penindakan, Mbak Putri. Berapa banyak barang bukti yang ditemukan di lokasi, Pak Eko? Maksudnya ketika dikatakan ini sebagai base camp,
apakah betul memang itu base camp, jadi mereka membeli narkoba di sana dan memakainya di sana juga dengan jangka waktu sekian lama dalam satu hari misalnya, berada di sana 2 sampai 3 jam atau lebih, atau bagaimana sebenarnya? Kalau menurut itu sebutan base camp, menurut kami sih bukan base camp, Pak. Itu hanya rumah-rumah yang sifatnya semi permanen. Mungkin lebih tepat kita sebut bangunan aja, Mbak. Soalnya kalau base camp konotasinya kelihatannya besar, padahal itu sebenarnya bekas eklokalisasi yang kamarnya hanya 2 kali 2 saja, Mbak. Lalu biasanya ada berapa Dan orang yang menjadi pelanggan di satu rumah atau dua rumah ini, Pak? berdasarkan keterangan dari saksi-saksi warga sekitar, satu hari ya belum tentu juga, Mbak. Tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya yang datang ke situ. Apakah pemilik rumah juga termasuk pemasoknya atau polisi sudah menangkap pemasok yang lain? Kalau pemilik pertama di TKP pertama memang berhasil kita amankan, dia merupakan salah satu pengedar. Kemudian untuk TKP kedua yang digeruduk mbak-mbak itu tidak ditemukan untuk pengedarnya, Mbak. Ya, saat ini apa yang digali polisi dari seluruh tersangka yang saat ini ditahan, Pak Eko? Ya kita berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih intensif lagi dan melakukan pengembangan terkait dengan beberapa barang bukti. Memang di TKP kedua yang digeruduk itu ada kita temukan uang sebanyak kurang lebih 25 juta dan beberapa bungkus plastik yang tidak ada narkobanya. Kita lakukan penyelidikan secara intensif, Mbak, untuk mengejar pelaku yang sudah kita kantongi namanya, Mbak. Ya, Pak Eko, berikan sedikit gambaran kepada kami, masyarakat di luar Jambi. Sebenarnya seperti apa lingkungan di wilayah ini, di wilayah dua lokasi rumah ini, Pak Eko? Apakah memang masyarakatnya selama ini memantau, mengetahui, tapi juga tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun yang menyelesaikan harus pihak berwajib atau bagaimana sebenarnya? Untuk lokasi di RT 5 ini memang merupakan ekslokalisasi yang sudah ditutup, Mbak. Tapi walaupun begitu masih ada, mohon maaf, beberapa orang PSK yang bekerja di situ dan aktivitasnya karena ini bangunan-bangunan yang banyak yang semi permanen, ada yang juga permanen, cukup sepi, Mbak, di situ, Mbak. Kalau dari kota ukuran dari pusat kota kurang lebih hampir 35 sampai 40 menit, Mbak, kita menjangkau lokasi di RT 5 Rawasari Alam Barajo ini, Mbak. Baik, baik. Tapi paling tidak, apakah warga juga cukup kooperatif ketika polisi melakukan penyelidikan di wilayah itu? Cukup, Mbak, cukup kooperatif memberikan informasi. Cuma beberapa kali kita melakukan penyelidikan di situ memang ada juga sebagian warga yang tertutup. Ya, Tidak baik. mau memberikan informasi. Tidak mau memberikan informasi. Baik, Pak Eko, terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini memberikan kami keterangan berkaitan dengan penggerebekan dua rumah ya yang diduga menjadi tempat jual beli dan juga tempat menggunakan narkoba di wilayah Jambi. Terima kasih Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu.